Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, Tutut, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 1 Ujung Watu, Kabupaten Jepara. Video kali ini akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Maksudnya adalah setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, semua juga berbeda-beda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda, agar murid merasa aman dan nyaman dalam belajar di dalam kelas dan dapat mendukung tujuan belajar murid tercapai. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan murid berkaitan dengan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Sedangkan minat belajar murid adalah setiap murid mempunyai minat yang berbeda. Minat adalah motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses belajarnya. Sedangkan profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan murid dapat diidentifikasi berdasarkan dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi yang dapat dilakukan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil murid. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan bahwa murid telah memahami konten dan proses yang telah dijalani. Guru dapat membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada keterkaitan koneksi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentu ada. Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi KHD dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, KHD menyatakan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman.
di mana pendidikan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengikuti kondisi saat ini agar pembelajaran tidak ketinggalan zaman. Koneksi dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai pendidik atau guru penggerak dalam menuntun murid untuk memenuhi kebahagiaannya dengan cara melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhannya, yaitu kodrat alam, dan menyesuaikan cara belajarnya dengan kondisi zaman saat ini, yaitu kodrat zaman. Dengan demikian, pembelajaran yang berpusat pada murid dapat dilakukan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu memiliki nilai-nilai tersebut. Peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru harus mampu membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga dapat mendidik karakter baik siswa di sekolah. Kaitannya dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Artinya, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mencapai tujuan belajar. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan salah satu harapan untuk murid supaya dapat mencapai tujuan belajarnya. Oleh sebab itu, salah satu strategi pencapaiannya dengan menggunakan inquiry apresiatif melalui metode Bagja dan menentukan prakarsa perubahan dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid supaya murid tersebut dapat mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Kaitannya dengan modul 2.1 adalah untuk mencapai sebuah visi, seorang guru penggerak haruslah berusaha memulai untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada murid dapat memenuhi kebutuhan murid, maka murid akan dapat belajar sesuai dengan yang diharapkan. Dan selanjutnya adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak, serta tercipta suasana yang harmonis, aman, dan nyaman. Keterkaitan dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid haruslah memiliki kesepakatan sesuai dengan keyakinan kelasnya, sehingga proses belajarnya dapat berlangsung aman dan nyaman, dan murid dapat belajar sesuai kebutuhannya dan dapat menerapkan nilai-nilai universal yang sesuai dengan budaya positif di sekolah. Kesimpulan dari video kali ini adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ditentukan oleh nilai dan peran guru penggerak dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi dari perwujudan visi guru penggerak. Dan budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang nyaman dan aman bagi murid. Demikianlah penjelasan singkat tentang modul 2.1. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Guru hebat.